saya Ahmad Saifuddin, kelas 10 atau 1, absen 3. Silakan nama saya Muhammad Nurdin, absen 19 atau 1. Perkenalkan nama saya Dika Sekita, absen 9. Perkenalkan nama saya Harini Novalendro, nomor absen 16. Kami ingin mempraktekkan menjelaskan sejarah Kerajaan Demak, latar belakang dan pendirian. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1475. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, dan seorang wanita dari Campa. Setelah Majapahit mulai mengalami kemunduran, Raden Patah mendirikan pusat kekuasaan baru di Demak dengan dukungan dari para wali songo yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Masa awal dan konsolidasi kekuasaan pada awalnya, Demak merupakan kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Tetapi seiring melemahnya Majapahit, Demak semakin kuat dan mandiri. Raden Patah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menyatukan beberapa wilayah di sekitar Demak. Pengaruh Islam mulai tumbuh di Jawa dan Demak menjadi pusat penyebar agama Islam. Sultan Trenggana dan masa kejayaan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Trenggana yang memerintah dari 1505 hingga 1546. Selama masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat kekuatan politik dan agama di Jawa. Sultan Trenggana melakukan ekspansi wilayah yang signifikan sesuai daerah-daerah penting seperti Banten dan Cirebon. Trenggana berhasil menaklukkan Banten dan Cirebon, menjadikannya bagian dari kekuasaan Demak. Jawa Timur, Demak berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Jawa Timur, menaklukkan beberapa kerajaan kecil di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut, penaklukan Majapahit, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Demak adalah penaklukan sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Demak mengukuhkan posisinya sebagai kerajaan Islam yang dominan di Jawa. Ekspedisi ke Malaka. Selain memperluas pengaruh di Jawa, Demak juga terlibat dalam upaya mengusir Portugis dari Malaka. Meskipun ekspedisi ini tidak sepenuhnya berhasil, tindakan ini menunjukkan ambisi dan kemampuan militer Demak dalam menghadapi kekuatan asing. Kemudian dana akhir kerajaan Demak setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546, Demak mengalami kemunduran. Pertikaian internal di kalangan keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan politik. Pangeran Sekar Seda Lepan, salah satu putra Trenggana, dibunuh oleh Arya Penangsang yang kemudian naik takhta. Arya Penangsang memerintah dengan tangan besi, namun banyak menghadapi perlawanan dari bangsawan dan rakyat. Perang saudara. Pertikaian internal memuncak dalam perang saudara. Arya Penangsang akhirnya dikalahkan oleh Joko Tingkir setelah bangsawan yang didukung oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Jurumartani. Setelah mengalahkan Arya Penangsang, Joko Tingkir mendirikan Kesultanan Panjang di wilayah Demak dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Warisan Kerajaan Demak. Meskipun Kerajaan Demak tidak bertahan lama, warisannya sangat signifikan dalam sejarah Indonesia. Salah satu peninggalan paling penting adalah Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Raden Patah dengan bantuan para wali songo. Masjid ini menjadi simbol penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Demak juga berperan penting dalam transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa. Keberhasilan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa menandai perubahan besar dalam sejarah dan budaya wilayah tersebut.
Sultan Trenggana adalah raja ketiga kerajaan Demak dan dianggap sebagai penguasa yang paling kuat pada masa pemerintahannya. Demak mencapai puncak kejayaan dengan ekspansi ke berbagai wilayah di Jawa. Namun setelah kematiannya dalam ekspedisi militer ke Pasuruan terjadi kekuasaan yang memicu konflik internal dan perebutan kekuasaan. Setelah kematian Sultan Trenggana terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, naik tahta tetapi segera dibunuh oleh Aryo Penangsang yang merupakan putra dari Pangeran Sekar Sidoarjo. Pemindahan pusat kekuasaan ke Pajang. Setelah kemenangan Joko Tingkir, pusat kekuasaan kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Hal ini menandai mandiri dan berdirinya Kesultanan Pajang sebagai penerus kekuasaan di wilayah tersebut. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh kombinasi faktor internal seperti perebutan kekuasaan dan konflik antar bangsawan, serta faktor eksternal seperti tekanan dan serangan dari kekuatan-kekuatan lain di Jawa. Ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur politik kerajaan tersebut di Jawa Tengah. Persaingan kekuasaan di Nusantara pada masa itu tentu kepemimpinan yang lemah. Setelah Sultan Trenggana, kepemimpinan Demak tidak sekuat sebelumnya. Para penerusnya seperti Sunan Prawoto dan Arya Penangsang menghadapi banyak tantangan dan tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatan dengan baik. Kepemimpinan yang tidak stabil ini membuat Demak rentan terhadap serangan internal dan eksternal. Peran kaum bangsawan dan ulama pada masa kejayaannya. Demak sangat bergantung pada dukungan dari para ulama dan bangsawan lokal. Namun, setelah kematian Sultan Trenggana, banyak bangsawan dan ulama yang mulai meragukan legitimasi para penerusnya. Ketidakadaan dukungan ini semakin melemahkan posisi Demak di mata rakyat dan memudahkan terjadinya pemberontakan. Ekspansi ekonomi dan perdagangan. Meski Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan di Jawa, ketidakstabilan politik setelah kematian Sultan Trenggana menyebabkan gangguan pada jalur perdagangan dan perekonomian. Keadaan ini mengurangi pemasukan kerajaan dan mengaruhi kesejahteraan rakyat yang pada gilirannya menambah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Selain konflik internal, Demak juga menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa dan sekitarnya. Kerajaan-kerajaan seperti Pajang dan Mataram melihat lemahnya Demak sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka. Ketidakmampuan Demak untuk bertahan dari serangan ini menjadi salah satu faktor utama dalam keruntuhannya. Strategi diplomatik dan aliansi. Joko Tingkir yang kemudian menjadi Sultan Hadiwijaya di Pajang menggunakan strategi diplomatik dan aliansi dengan tokoh-tokoh penting Demak untuk memperkuat posisinya. Dengan menjalin hubungan baik dengan para bangsawan dan ulama yang berpengaruh, Joko Tingkir berhasil mengisolasi Arya Penangsang dan memperkuat lainnya atas tahta Demak. Setelah kemenangan Joko Tingkir atas Arya Penangsang, pusat kekuasaan dipindahkan ke Pajang. Joko Tingkir kemudian menjadi penguasa yang diakui oleh banyak wilayah yang sebelumnya setia kepada Demak. Perpindahan ini menjadi berakhirnya dominasi Demak dan awal dari kebangkitan Pajang sebagai kekuatan baru di Jawa. Secara keseluruhan, keruntuhan kerajaan Demak merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara konflik internal, kepemimpinannya yang lemah, ketidakstabilan politik, dan tekanan dari kekuatan eksternal. Proses ini menunjukkan betapa dinamisnya politik di Nusantara pada masa itu. Dengan perubahan kekuasaan yang seringkali terjadi secara cepat dan dramatis. Sekian dari kami, itu video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebanyak-banyaknya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.